Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Tuan Adi, pesanan kue Anda datang. Laki-laki yang baru saja selesai mandi itu mendengar seruan dari luar kamarnya. Ia pun menjawab, "Oh, iya. Suruh aja duduk dulu." "Baik, Tuan." Pelayan tersebut pun menjauhi pintu kamar demi melakukan perintah tuan rumahnya, sementara Adi melanjutkan mengeringkan rambutnya menggunakan handuk. Ia juga perlu mengganti batrok yang masih melekat di tubuhnya. Setelah selesai berpakaian, Adi pun menuruni tangga menuju ruang tamu. Dari kejauhan, ia bisa melihat Reina sedang duduk canggung. "Loh, saya tidak tahu kalau kamu pengantar makanan di toko itu," ucap Adi sembari mendekati Reina dan duduk di hadapannya. "Bukan, Pak. Saya cuma membantu teman saya aja," jawab Reina yang masih kaku karena mengingat yang sedang berbicara dengannya adalah seorang CEO Adiwangsa. "Bisa saya periksa kuenya?" Adi menjulurkan tangan bermaksud menerima kue tersebut. "Oh, silakan." Reina mendekati kue yang berada di atas meja itu kepada Adi. Adi mengambilnya dan memeriksanya sebentar. "Ini bagus. Terima kasih." "Ya, sebenarnya dari tadi saya khawatir tidak sesuai ekspektasi," jelas Adi sembari melempar senyum kepada Reina. Reina membalasnya dengan senyum yang juga kaku. "Toko bakery itu kan memang salah satu toko bakery terbaik di kota ini. Saya jamin Pak Adi tidak akan pernah kecewa." Mendengarnya membuat Adi tertawa kecil. "Ada apa ini? Saat di toko cara bicaramu lancang, tapi kenapa sekarang kamu seperti orang lain?" Reina mengulum bibir. Ia bingung bagaimana cara menjelaskannya kepada Adi. Sebelumnya saya minta maaf, tapi saya berani sumpah kalau laki-laki bernama Leo tadi pernah bertemu dengan Ibu Sheila. Mereka terlihat dekat sampai rangkulan tangan." "Sebentar." Adi memperbaiki posisi duduknya. "Leo adalah tangan kanan saya. Saya tidak akan bisa berhenti percaya kepadanya. Memangnya kamu siapa berani menyimpulkan seperti itu? Saya juga gak akan berani bohong. Lebih baik kamu jujur. Kamu suruhan siapa? Saya janji tidak akan melaporkan kamu kepada bos kamu kalau kamu jujur sekarang." "Saya adalah suruhan Pak Adi." Reina kesal setengah mati. Pipinya menggembung tebal pertanda ia tidak suka asal dituduh seperti itu. Sementara Adi terdiam sejenak dengan tatapan terkejut. Adi menaikkan sebelah alis seolah bertanya lebih jelas. "Kamu bilang apa?" tanya laki-laki yang sekarang mengenakan kemeja katun berwarna silver itu. "Saya adalah perempuan yang diutus oleh Aditya untuk merusak rumah tangga Arsenio dan istrinya. Adit bilang kalau saya berhasil membuat dua orang itu bercerai, Pak Adi akan memberikan saya bonus sebesar 10 miliar. Saya ada di pihak Anda, Pak Adi." Adi cukup tercengang mendengar fakta yang barusan ia ketahui itu. Pria itu termenung dalam beberapa detik sebelum mendengus geli. "Kamu tidak sedang menipu saya, kan?" "Gak ada yang menipu Anda, Pak. Saya bicara sesuai tujuan saya. Saat di toko saya juga tidak kenal dengan Pak Adi. Sampai security tadi bilang kalau ternyata Anda adalah Tuan Adiwangsa. Saya pun kaget. Maaf kalau saya telat mengenali Anda." Reina menunduk menyesal. "Ya sudah, gak apa-apa. Saya juga terkejut mendengarnya. Jadi Pak Adi percaya sama omongan saya soal Leo?" Adi berpikir kritis. Sejauh ini yang Adi tahu Leo tidak pernah bertemu secara langsung dengan Sheila. Hanya Leo saja yang mengenal Sheila sementara Sheila tidak mengenal Leo. Tapi mengingat perempuan di hadapannya ini ada di pihaknya, apakah Adi harus percaya? "Saya tidak bisa menyimpulkannya sekarang kalau kamu tidak punya bukti. Saya akan mencari tahu sendiri, dan kalau memang apa yang kamu katakan itu benar, sungguh saya sangat kecewa dengan Leo." Reina mengangguk mengerti. "Kalau begitu saya permisi dulu." "Iya." Reina bangkit berdiri dan segera pamit dari sana, meninggalkan Adi yang masih memikirkan soal Leo. Dan Reina baru tahu kalau kue ulang tahun yang dibeli oleh Adi adalah untuk Sheila. Malam ini adalah perayaan ulang tahun wanita itu. Reina dan seluruh karyawan lainnya diundang datang ke rumah Arsenio untuk memeriahkan pesta ulang tahun tersebut. Sungguh, Reina takjub karena mewahnya ulang tahun itu dirayakan.
Tamu yang datang pun sangat banyak, sampai-sampai Reina canggung berada di sana. Saat menyanyikan lagu selamat ulang tahun, Arsène berdiri di samping Sheila. Mereka terlihat mesra. Namun lagi-lagi rasa bersalah menghinggapi hati Reina. Dua insan itu seharusnya punya rumah tangga yang rukun, namun Reina merusaknya. Saya ingin memberi suapan pertama ini kepada suami saya tercinta, Mas Arsène, ucap Sheila malu-malu. Seluruh tamu menggoda mereka berdua dan Sheila pun menyuapi sepotong kue kepada Arsène. Hal itu diakhiri oleh tepuk tangan meriah. Namun tiba-tiba saja Zain datang menepuk pundak Reina kemudian berbisik. Pak Adi ingin bertemu dengan Ibu Sheila di taman belakang. Pak Adi datang kemari. Pekik Reina dengan kaget. Sut, jangan berisik. Peringat Zain. Beliau datang diam-diam dan ingin bertemu dengan Ibu Sheila diam-diam. Apa kamu bisa membawa Ibu Sheila ke sana? Saya akan mengalihkan perhatian Pak Arsène. Baik. Akan aku coba. Terima kasih, Rain. Reina menarik napas dalam-dalam kemudian menghela napas panjang. Tatapannya mengarah pada wanita yang sibuk mengusap perut buncitnya itu sambil mengobrol dengan tamu lain. Sebenarnya Reina tidak yakin ia bisa membawa Sheila menemui Adi. Tapi baiklah, Reina akan mencobanya. Bu Sheila. Sapa Reina. Sheila menoleh padanya dan tersenyum cerah. Reina, kamu dateng? Iya dong, Bu, gak mungkin saya gak dateng. Jawab Reina dengan canggung. Selamat ulang tahun ya, Bu Sheila. Semoga panjang umur dan sehat selalu kepada Ibu Sheila dan juga si kecil. Reina mengeluh sebentar perut Sheila. Amin. Terima kasih, Rain. Sheila menjawab dengan penuh haru. Apa dedeknya gak pengap ada di keramaian seperti ini terus? Gimana kalau saya temani ibu untuk berjalan-jalan sebentar di taman belakang sambil menghirup udara segar? Tawar Reina yang mulai dengan rencananya. Oh, gak apa-apa, Rain. Saya juga kan perlu menyambut tamu di sini. Tolak Sheila secara halus. Nanti dedeknya nangis loh, Bu. Haha, dia kan belum bisa nangis. Bisa dong. Ibu Sheila aja yang gak bisa dengar. Iya kan? Dek. Kamu butuh udara segar, kan? Reina menunduk sambil bicara di hadapan perut buncit tersebut. Seolah ia bicara dengan bayi yang masih berada di kandungan. Sheila dibuat tertawa dengan kelakuan Reina. Kamu ini bisa aja. Ya udah, ayo. Reina ikut tersenyum. Akhirnya ia berhasil. Dengan senang hati Reina berjalan berdampingan dengan Sheila di taman belakang yang sepi. Tempatnya juga gelap. Hanya bermodalkan cahaya remang-remang dari lampu taman. Sheila, panggil seseorang. Baik Sheila maupun Reina sama-sama menoleh. Tampak dari raut wajah Sheila kalau ia sedang terkejut. Adi, kamu kenapa bisa ada di sini? Aku pengen ketemu kamu. Jawab Adi dari kejauhan. Sheila berjalan mendekati Adi dengan kue ulang tahun dan lilin yang menyala yang sedang Adi pegang. Bukannya senang, Reina justru geleng-geleng kepala. Kamu gila. Suami aku bisa salah paham kalau melihat kamu ada di sini. Ketus Sheila yang jelas-jelas tak suka. Aku cuma ingin melihat kamu meniup lilin ini dan menerima kue serta kado dari aku. Setelah itu aku akan langsung pergi. Dasar keras kepala. Tuk. Tanpa rasa kasihan Sheila menepis kue tersebut sehingga jatuh ke rumputan taman. Reina yang melihatnya sampai menutup mulut karena kaget. Jangan lupa kalau hubungan kita udah berakhir lama. Aku gak suka kamu ikut campur dalam hidupku lagi. Pergi, Adi. Aku gak mau ngelihat kamu ada di sini lagi. Sarkas Sheila yang penuh amarah. Tanpa menunggu respon apapun dari Adi, Sheila melenggang pergi dari sana. Reina yang panik langsung mendekati Adi yang sedang memungut kue tersebut dengan ekspresi sedih. Pak Adi gak apa-apa? Tanya Reina khawatir. Gak apa-apa, Reina. Jawab Adi dengan seutas senyum. Maaf ya, kue dari toko teman kamu malah gak berarti seperti ini. Jangan pikirkan itu. Saya gak menyangka kalau Ibu Sheila bisa sekasar itu. Adi tertawa miris. Kalau saya sudah gak heran. Sejak dia menikah, dia selalu bersikap kasar kepada saya. Tapi saya tetap memakluminya, karena saya mencintainya. Reina sampai tak bisa berkata-kata. Sedalam ini perasaan Adi kepada Sheila.
Sampai Adi pun menjadikan Reina seorang pelakor demi bisa mendapatkan Sheila kembali. Biar kuenya berarti, nih saya cicip sedikit. Heh, jangan. Baru ingin melarang, Reina sudah lebih dulu mencolek kue tersebut dan mencicipinya. Rain, ini kan kotor. Keluh Adi yang tak menyangka. Tapi enak. Jawab Reina diakhiri kekehan manisnya. Adi pun ikut tertawa melihat tingkah lucu Reina. Tapi, lagi-lagi Reina dipantau oleh seseorang. Arsen. Pria itu berdiri dari balik pohon dengan kepalan tangan yang penuh amarah. Baru saja Reina ingin kembali ke pesta sebelumnya. Tiba-tiba seseorang menariknya ke sudut ruangan. Reina memaki kaget apalagi saat tubuhnya disudutkan ke dinding dan dikunci oleh pelaku yang ternyata adalah Arsen. Pak Arsen. Sebut Reina dengan nada tak suka. Biarkan saya pergi. Reina berusaha melepaskan diri, namun Arsen menyentak punggung Reina sehingga membentur dinding di belakang. Reina mengadu sakit. Sebenarnya apa niat kamu? Tanya Arsen. Tatapannya dingin dan rahangnya mengeras tanda emosi. Maksudnya apa? Reina tak mengerti sama sekali. Kamu berusaha mencuri hati Adiwangsa juga dengan cari perhatian seperti itu. Reina mengerutkan alis namun ia mulai mengerti. Arsen pasti mengintip interaksi antara Reina dan Adi di taman belakang tadi. Reina menggeleng kekeh menjawab pertanyaan Arsen. Saya nggak bermaksud seperti itu. Kenapa Pak Arsen suka banget mengintip aktivitas orang lain? Jangan alihkan pembicaraan. Kamu suka dengan Adiwangsa, bukan? Makanya kamu rela melakukan apapun yang dia perintahkan, terutama untuk menjadi pelakor. Bukankah begitu, Reina? Muka Arsen mengetak. Arsen mencengkram kuat pergelangan tangan Reina sampai membuat Reina merasa kesakitan. Reina masih menggeleng kekeh dengan wajah tegas. Saya tidak pernah menyukai Pak Adiwangsa. Kenapa saya harus mempercayai ucapan kamu? Reina menggeram kesal. Wajahnya terangkat dan membalas tatapan tajam Arsen dengan cara yang sama. Saya tidak meminta Pak Arsen mau percaya atau enggak. Saya cuma mau menegaskan satu hal itu. Saya hanya kasihan kepada Pak Adi, tapi saya tidak punya suka sama Pak Adi. Arsen berdeci sinis. Berani kamu memandang saya seperti itu? Oh, Reina mengaduh karena Arsen menguatkan cengkraman pada pergelangan tangannya. Kamu harus dihukum. Arsen membuka pintu yang berada tak jauh darinya dan menarik Reina untuk masuk ke dalam bersamanya. Ternyata ruangan tersebut adalah sebuah kamar tamu yang dimana Arsen langsung mengunci pintunya dari dalam. Reina tetap berusaha meloloskan diri, namun tenaga Arsen sungguh tak bisa ia elak. Ingat Pak Arsen, ini adalah pesta ulang tahun istri Anda. Kenapa Pak Arsen tega melakukan ini? Keluh Reina berusaha mendapat simpati pria tersebut. Namun sayang sekali Arsen tak mengindahkan ucapan Reina. Justru Arsen melempar tubuh ramping Reina ke ranjang. Dengan cepat Arsen membuka kemeja yang ia kenakan sebelum berakhir menindih Reina. Perempuan seperti kamu tidak pantas untuk menanyakan hal seperti itu kepada saya. Tekan Arsen dari jarak wajahnya yang begitu dekat. Arsen mencengkram rahang Reina agar menatapnya. Lakukan saja apa yang menjadi tugas kamu. Mengerti? Reina tak bisa memberontak saat Arsen mengangkat kedua tangannya ke atas kepala. Arsen mengikat tangan Reina menggunakan lengan kemeja yang baru saja Arsen lepaskan dari tubuhnya lalu mengikat ujungnya pada punggung ranjang. Ikatan itu sangat ketat sampai Reina tak bisa melepaskan tangannya sendiri. Saya mohon jangan hukum saya, Pak Arsen. Mohon Reina berulang kali namun tak didengarkan sama sekali oleh Arsen. Reina memalingkan muka saat Arsen membuka resleting celana panjangnya dan juga menurunkan celana dalam Reina dengan cepat. Tanpa aba-aba dan persiapan apapun Arsen melebarkan paha Reina dan memasukkan intinya secara paksa. Sungguh rasanya sangat sakit bagi Reina. Miliknya sampai mengeluarkan darah karena luka. Sakit. Keluh Reina dibarengi isak tangis. Dasar egois. Umpat Reina. Kamu bukan Arsen yang saya kenal dulu. Arsen selalu memperlakukan saya sebaik-sebaiknya. Bukan laki-laki kasar seperti kamu. Arsen yang dulu sudah mati. Balas Arsen dengan nada dingin. Setelah dia selalu gagal mendapatkan cintanya. Apalagi cintanya yang dulu kini datang sebagai seorang pelakor sewaan hanya demi mendapatkan uang. Lanjut Arsen di sela hukumannya tersebut. Bodohnya saya,
Ternyata dari dulu saya mencintai perempuan yang tak punya harga diri. Tangis Reina semakin pecah. Ucapan Arsen tidak pernah ada kesalahan, tapi kenapa bagi Reina semua itu menyakitkan? Reina juga tak pernah menginginkan ini. Kalau dirinya punya hidup yang lebih baik, Reina juga tidak akan pernah memilih untuk merusak rumah tangga orang lain, dan Reina tak akan mau muncul di hadapan Arsen lagi. Sayang sekali nyawa ayahnya membutuhkan pertolongan dan hanya Reina yang bisa membantu. Arsen semakin mempercepat gerakannya, namun tetap saja bagi Reina tidak ada nikmatnya. Bahkan rasanya semakin sakit saat Arsen menghujam lebih dalam inti Reina. Reina hanya bisa menggigit bibir dalam dan pasrah atas perlakuan kasar tersebut. Ini adalah hukuman terperih yang Reina terima sepanjang hidupnya. Arsen mengerang nikmat saat sudah mencapai puncaknya. Pun akhirnya ia mengeluarkan miliknya dari dalam. Napas Arsen tersengal, tapi tangannya terjulur demi mencengkram rahang Reina dan membuat Reina menatapnya. Kalau saya tahu dengan memperlakukanmu secara kasar bisa mendapatkan tubuhmu, dari dulu sudah saya lakukan. Sarkasnya yang lalu menepis rahang itu dengan kasar. Arsen melepaskan ikatan tangan Reina dan mengenakan lagi pakaiannya sebelum meninggalkan perempuan itu sendirian di dalam kamar. Reina meremat selimut dengan erat sambil menahan jeritan kesedihan yang ia rasakan. Reina ingin menyerah sekarang juga. Selamat pagi, Pak Arsen. Sekretaris yang sedang dalam masa pengunduran diri itu membungkuk memberi hormat saat Arsen berjalan melewatinya dan berakhir masuk ke dalam ruang pribadi miliknya tanpa membalas sapaan tersebut. Di dalam Arsen membuka jas yang ia kenakan serta menyangkutkannya di tiang gantung yang tersedia di sana. Permisi, Pak. Saya izin masuk. Ucap sekretaris yang sama setelah mengetok pintu. Masuk. Ucap Arsen tanpa menoleh. Setelah berada di dalam ruangan, sekretaris tersebut berkata, "Maaf, Pak, sebelumnya. Seharusnya ini adalah hari pertama Reina untuk menjadi sekretaris baru. Tapi sepertinya dia berhalangan hadir." "Apa?" tanya Arsen dengan tatapan tak mengenakan. "Itu benar. Bukankah Pak Arsen yang mengatakan kalau Reina adalah calon sekretaris Bapak? Namun tidak ada surat izin atau kabar darinya hari ini, sementara ini sudah 1 jam setelah jam masuk kerja." Arsen menjengah napas kesal. Ia menerawang ke sekitar sambil berpikir yang macam-macam. Kemana perempuan itu? Ya sudah. Kalau ada kabar darinya kabari saya. Ujar Arsen akhirnya. Baik, Pak. Saya permisi. Arsen sendirian lagi di ruangan tersebut. Laki-laki itu berdecak gusar sembari mengusap kasar wajahnya. Entah kenapa perasaannya menjadi tidak enak. Terakhir kali Arsen bertemu Reina adalah saat malam kemarin, di mana ia memperlakukan Reina dengan buruk. Apa Arsen mencari Reina di kontrakannya saja? Walaupun itu melelahkan, tapi baiklah. Arsen mengambil jas serta kunci mobilnya lagi dan segera pergi dari sana. Pria itu bergegas melewati seluruh karyawannya yang menatapnya dengan penuh tanya. "Kenapa tuh Pak Arsen pagi-pagi udah panik aja?" tanya Hengki kepada 2 temannya. Salah satunya adalah Zain. "Tahu tuh, mungkin ada barang yang ketinggalan," jawab yang lain dengan name tag Mei. Benar ya Reina jadi sekretaris barunya Pak Arsen? Kabarnya sih ya. Gila, ya. Masih anak magang, baru pula, udah diangkat jadi sekretaris. Meragukan banget sumpah. Bisik-bisik Hengki. Ini sih jelas ada pengaruhnya. Kira-kira apa ya hubungan Reina dengan Pak Arsen? Heboh Mei. Gue sih gak tahu. Tapi, asal lo tahu. Hengki merapatkan diri kepada Mei. Kemarin di toilet, Pak Arsen ngunci pintu dari dalam. Dan setelah Pak Arsen keluar ternyata ada ikat rambut cewek di atas wastafel. Mei menganga kaget mendengarnya. Sementara si cewek lagi sembunyi di salah satu bilik. Jangan-jangan cewek yang di dalam itu menggosip terus. Ingat kerjaan belum selesai. Zain yang lalu menggetok kepala Hengki dan Mei dengan ujung pulpen. Aduh, keluh Hengki sambil mengusap kepalanya. Dengar ya Pak Supervisor yang sebentar lagi menjabat sebagai Pak Manager. Kita ini kan sohib Jeti, janganlah galak-galak. Nah bener tuh. Sungut Mei. Kata sohib tidak berlaku dalam pekerjaan. Sekarang kembali bekerja. Final Zain sebelum kembali fokus dengan pekerjaannya sendiri. Hengki dan Mei masih berdumel pelan.